TPA, usia TK TPA ini usia yang sudah sangat kondusif untuk menerima materi bimbingan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan juga menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi Pak Lurah menyampaikan bagaimana agar TK TPA tidak santri tidak hanya bisa membaca, bisa menghafal, tapi juga punya karakter. Sehingga aspek pembelajaran di TK TPA bukan hanya aspek kognitif, psikomotorik, tetapi juga ada yang penting dan kemudian banyak diabaikan oleh TK TPA adalah aspek afektif atau aspek perilaku. TPA kita dia masih asik pada ranah psikomotorik, kemampuan membaca. Ini pun masih banyak problemnya. Banyak problemnya. Santri-santri kita yang sudah Al-Quran pun dan sudah tadarus pun problemnya masih banyak. Maknya, kemudian makhrajul hurufnya, saya kira ini juga masih PR besar. Nah, ini adalah persoalan yang menjadi urgensi. Kenapa manajemen TK itu harus dikelola dengan baik, TPA itu harus dikelola dengan baik. Karena pendidikan Al-Quran itu harus diberikan sejak usia. Karena kalau usia 4-12 tahun itu tidak bisa dilayani dengan baik di TK TPA, kita khawatir kalau santri itu sudah SMP, usia SMP itu sudah susah lagi untuk belajar Al-Quran. Sehingga bagaimana kemudian pada usia dini, usia 4-12 tahun, anak-anak mendapatkan pelayanan yang terbaik di TKA TPA kita. Nah, untuk itu maka perlu kemudian ada pengelolaan yang baik. Ini urgensi yang pertama. Kenapa manajemen itu kemudian menjalankan? Yang kedua, kenapa manajemen TKA TPA itu kemudian menjadi sesuatu hal yang sangat penting? Karena perkembangan pendidikan Al-Quran dengan model TK TPA ini berbasis pada partisipasi masyarakat. Jadi TKA TPA ini berkembang, basisnya itu adalah partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat yang sekarang alhamdulillah sudah cukup meningkat ini perlu diimbangi dengan penguatan pada aspek manajemen pengelolaan. Jadi antara pengelolaan yang baik dengan tingkat partisipasi masyarakat ini akan berbanding lurus. TKA TPA yang dikelola dengan baik, maka tingkat partisipasi masyarakatnya juga tinggi. Alhamdulillah dibandingkan dengan 10 tahun, 15 tahun yang lalu, ada peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan TKA TPA. Ini waktu kami akreditasi di Gunung Kidul, luar biasa. Masyarakat mengapresiasi, ada apresiasi yang luar biasa dari masyarakat agar TKA TPA itu bisa berkembang dengan baik. Nah, ini bukti bahwa ada peningkatan yang luar biasa, tapi peningkatan yang luar biasa bagi partisipasi masyarakat. Masyarakat banyak terlibat, ya. Oleh karena itu perlu kemudian peningkatan partisipasi masyarakat ini dibarengi dengan peningkatan manajemen pelayanan TKA TPA. Kemudian urgensi yang ketiga, kenapa manajemen itu perlu? Karena adanya tuntutan masyarakat yang menginginkan lembaga pendidikan Al-Quran seperti TKA TPA ini adalah pendidikan yang unggul dan berkualitas. Jadi masyarakat sebenarnya masih menginginkan adanya TKA TPA yang unggul dan berkualitas. Karena apa? Biasanya TPA TPA yang unggul, TPA TPA yang berkualitas itu santrinya banyak. Bahkan di Kulon Progo itu TPA unggulan pada tahun 2013 sekarang santrinya 300.000. Jadi masyarakat sebetulnya masih menginginkan agar lembaga pendidikan TK TPA ini adalah lembaga pendidikan yang berkualitas. Nah, kemudian urgensi yang keempat, kenapa manajemen itu perlu? Karena kebaikan yang tidak terorganisir ini dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir.
TKTPA ini adalah perkara yang baik Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau TKTPA ini tidak diorganisir dengan baik, tidak dimanage dengan baik, maka TKTPA ini akan dikalahkan oleh perkara-perkara yang batil yang kemudian itu dikelola dengan baik. Makanya panjenengan jangan heran kalau kemudian TKTPA kita, cara mengajar kita kalah dengan banyak orang mengatakan setan gepeng. Itu adalah ada kebatilan di situ yang kemudian dikelola dengan baik. Ketika kemudian ini tidak kita antisipasi, maka anak-anak kita mungkin lebih asik dengan HP daripada mengaji. Oleh karena itu perlu kemudian ini dikelola dengan baik. Nah, kemudian sebelum sampai kepada apa itu manajemen, kita perlu menyamakan dulu persepsi kita tentang TKTPA. Apa sih sebetulnya TKTPA? TKTPA itu adalah lembaga pendidikan keagamaan non formal tingkat dasar untuk anak usia 4-6 tahun yang kita kelompokkan dalam kelompok TKA, dan anak usia 7-12 tahun yang biasanya kita kelompokkan dalam kelompok TPA yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi TKTPA ini sama-sama pendidikan tingkat dasar. Karena sama-sama pendidikan tingkat dasar, maka targetnya sama. Karena targetnya sama, maka materinya sama. Yang membedakan apa? Usia. Karena usianya berbeda, maka cara mengajarnya berbeda. Karena cara mengajarnya berbeda, maka dimungkinkan waktu yang dibutuhkan juga berbeda. Oleh karena itu, idealnya TKA itu usia 4-6 tahun itu hari masuknya adalah 5 kali, ideal. Kemudian yang TPA itu 3 kali. Sekali masuk 60 menit, kalau yang TPA sekali masuk 90 menit. Nah, kemudian karena TPA ini adalah pendidikan tingkat dasar, maka ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Yaitu taklimul Quran bil aulad. Ini untuk santri, untuk anak yang sudah mampu membaca Al-Quran. Sehingga jenjang pendidikan di TKTPA itu TKTPA sebagai pendidikan tingkat dasar. Kalau sudah selesai kemudian naik ke TKA ulang. Kalau sudah selesai nanti naik ke TKA wusta. Kemudian kalau sudah selesai naik lagi ke TKA kuliah. Jadi pendidikan, jenjang pendidikan di TKTPA ini ada pendidikan dasar 1 tahun, kemudian lanjutannya 3 tahun. Jadi 4 tahun. Masing-masing jenjang ditempuh 1 tahun dibagi 2 semester. Jadi nanti program TPA itu ada 4 tahun, 8 semester. Jadi kalau lulus itu jadi sarjana TPA. Jadi sarjana TPA. Nah, kemudian apa tujuannya, Bapak Ibu sekalian? Seperti banyak sekali kita sampaikan bahwa tujuan dari TKTPA ini adalah menyiapkan terbentuknya generasi Quran. Ingat bahwa kata TPA ini selalu disandingkan dengan generasi Quran. Kata TPA ini selalu disandingkan dengan anak soleh. Itu artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Artinya bahwa ketika kita sedang mengelola TPA, sesungguhnya kita ini sedang mengelola generasi. Bukan hanya sekedar mengelola pengajian anak biasa. Karena memang tujuan kita adalah ikut serta untuk menyiapkan terbentuknya generasi Quran. Jadi itu bukan hanya sekedar slogan-slogan saja, generasi Quran anak soleh. Memang tujuan kita adalah ikut serta menyiapkan agar generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi Quran. Nah, karena ini persoalan generasi, maka TKTPA itu harus dikelola dengan baik. Gitu ya. Tidak hanya sekedar sampai disampaikan Pak Lurah tadi, sekedar asal jalan, waktu waktu. Dan ini memang banyak terjadi di DIY ya. Di DIY ini ada 4.278 unit di daerah istimewa Yogyakarta. Dan 75% sampai 80% posisinya adalah berjuang untuk bertahan supaya tidak mati.
belum sedikit masih yang kemudian berjuang untuk berkembang, apalagi berjuang untuk berkualitas. Kita masih sangat berjuang keras karena TKTP kita masih berjuang mati-matian supaya bertahan. Jadi kalau tinju itu harus bertahan. Nah, kalau kemudian kita berusaha untuk melawan situasi ini, saya khawatir tinggal menunggu kapan kaponya itu. Karena hanya berjuang untuk bertahan. Ini yang kemudian harus kita pahami. Jadi kita ini sedang mengelola generasi sekali lagi, bukan hanya sekedar mengelola anak mengaji, tetapi kita sedang mengelola generasi. Kemudian apa tujuan dan targetnya? Tujuannya ada targetnya tadi, targetnya ada dua, ada target pokok dan ada target penunjang. Target pokok itu apa? Target yang harus dicapai dan dijadikan alat ukur keberhasilan dan kelulusan santri. Jadi santri dinyatakan lulus di TKTPA itu apabila santri sudah menyelesaikan target pokoknya. Jadi harus ada target pokoknya. Menseru Bapak Ibu sekalian, TKTPA kita yang kita kelola dari sekian santri dari tahun berapa sampai tahun berapa, kira-kira banyak yang lulus atau banyak yang drop out? Ini persoalan. Ternyata banyak yang drop out. Mereka lulus tanpa wisuda. Bahkan apakah dia sudah menyelesaikan target pokoknya atau tidak, ya sudah belum tahu. Ini problemnya. Dan kemudian ada target penunjang, yaitu target yang sebaiknya tercapai. Jadi TKTP itu dinyatakan berhasil, ya, dinyatakan kemudian santri itu lulus apabila dia sudah menyelesaikan target pokok. Jadi keberhasilannya terukur, bukan? Tidak hanya misalnya berhasilnya TKTP karena sudah dikelola 20 tahun misalnya. Memang itu salah satu indikasi bahwa bertahan sampai 20 tahun. Tapi persoalannya tadi, ketika kita mengelola 20 tahun TKTPA, santrinya dari tahun sekian sampai tahun sekian itu banyak yang lulus atau banyak yang itu yang kemudian tidak pernah dievaluasi. Karena mungkin kita tidak punya target-target pembelajaran yang kemudian harus dicapai. Nah, target pokok di TKTP adalah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, hafal bacaan sholat dan prakteknya. Jadi santri di TKTP itu, lulusan TKTP itu bisa baca Quran, kemudian bisa sholat. Tentu saja dengan wudunya, hafal bacaannya, dengar gerakannya dan urutannya. Kemudian hafal 10 doa sehari-hari, hafal 13 surat pendek di dalam bersama dari atas sampai atas. Kemudian kalau di ujian ditambah dengan ayat pilihan, ya Pak. Target penunjangnya bisa menulis, hafal 2 kelompok ayat pilihan. Kalau sudah selesai, maka santri naik ke TIA, ke tingkat lanjutan. Targetnya apa? Khatam tadarus Al-Quran 10 juz, dari juz 1 sampai juz 10. Kemudian hafalan surat pendeknya ditambah 10 surat lagi, dari Al-Qari'ah sampai Al-Lail. Hafalan doanya ditambah 10 doa sehari-hari. Jadi dari kalau 2 tahun santri itu sudah hafal 20 doa. Hafal 23 surat pendek. Di TKTP 13, di TKA 10. Kemudian mampu menerjemahkan secara lafziah 13 surat pendek. Kalau dulu dilombakan kan, baca lafziah ini. Dan alhamdulillah DIY belum pernah menang. Ini PR kita bersama. Ini target pokoknya. Kalau target pokok ini sudah terpenuhi, maka naik ke TIA Musto. Targetnya khatam tadarus Al-Quran 10 juz lagi, dari juz 11 sampai juz 20. Kemudian surat pendeknya ditambah 7 lagi, hafalannya dari Asyam sampai Al-Bulud.
Kemudian kalau sudah selesai, nanti naik lagi ke TKA kuliah. Targetnya khatam tadarus Al-Quran 10 juz lagi, dari juz 21 sampai juz 30. Kemudian hafalan surat pendeknya ditambah 7 surat lagi dari An-Insyiqaq sampai An-Nahl. Nah, sehingga kompetensi lulusan di TKA itu di samping mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, juga khatam tadarus Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Jadi lulusan TKA itu minimal pernah khatam tadarus Al-Quran 30 juz. Kalau kemudian mereka di rumah tidak membaca lagi, minimal dalam hidupnya pernah menghatamkan Al-Quran. Gimana Bapak sekalian di TPA? Kemudian hafal juz am. Tadi di TKA 13 surat pendek, 10 surat pendek, 7 kan? Jadi ada 37 dari An-Nas sampai An-Nahl. Jadi lulusan TKA itu ya hafal juz 30 selama 4 tahun. Nah sekarang ini tidak ada jaminan kalau anak-anak, kalau orang tua wali santri menanyakan, kalau anak saya dititipkan di TKA apa jenengan itu kira-kira kalau sudah lulus bisa apa? Dengan bisa jawab. Harus ada. Insya Allah khatam tadarus Al-Quran. Insya Allah kalau dia selesai 4 tahun, anak-anak panjenengan hafal juz. Itu minimal. Karena di beberapa TPA unggulan itu ada yang targetnya 3 juz, juz 30, juz 29, juz 28. Ada yang sampai 5 juz. Kalau di Al-Mursi itu sampai 15 juz. Ya. Oke lah, kita minimal TPA kita 1 juz. Nanti ada materi-materi yang lain. Ya, ada materi ilmu tajwid. Kemudian ada irama murotal, sehingga nanti lulusan TPA yang putra itu bisa jadi imam sholat. Insya Allah. Nah ini